الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian sirah, mempelajari kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita merujuk kepada kitab Ar-Raqiq Al-Bakhtum yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini, setelah kita mempelajari wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW dari surat Al-Alaq ayat 1 hingga ke 5, yang mengakibatkan Rasulullah SAW lari ketakutan, berlari pulang ke rumah Rasulullah SAW yang di dalamnya ada Ibunda Khadijah. Dan kita dapatkan di kisahnya kemarin telah ditenangkan oleh Ibunda Khadijah dan diarahkan kepada anak pamannya Ibunda Khadijah yang bernama Waraqah ibn Naufal. Kita tahu beliau adalah seorang yang menganut ajaran Nasrani dan beliau telah mengenal tanda kenabian baginda Rasulullah SAW. Dan kemarin kita temukan ungkapan Waraqah ibn Naufal kepada Rasulullah SAW, hadan namus, ini adalah namus, itu Jibril alaihissalam yang telah Allah perintahkan untuk memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan demikian juga berita dari Waraqah ibn Naufal bahwasanya beliau sangat berharap masih hidup ketika Rasulullah SAW diusir oleh umatnya, oleh kaumnya dari kota Makkah. Dan itulah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengeluarkan saya dari kota Makkah? Kemudian Waraqah mengatakan, na'am, lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah ada seorang lelaki satupun seperti yang engkau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumuka ansuruka nasran mu'azzara. Ini janjinya Waraqah ibn Naufal, seandainya aku mendapatkan saat itu, sungguh aku akan memberikan pertolongan kepada engkau dengan sepenuh jiwa. Akan tetapi kita dapatkan Waraqah ibn Naufal meninggal dunia sebelum diusirnya Rasulullah SAW dari kota Makkah. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW, dan ini wahyu yang pertama ini menjadi awal kenabian baginda Rasulullah SAW. An-naba dikatakan an-nabi dari kata an-naba karena beliau mendapatkan berita menjadi seorang utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan an-naba ini maknanya adalah berita karena beliau mendapatkan berita wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat Al-Alaq merupakan surat yang menjadi tanda kenabian baginda Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah surat Al-Alaq ayat 1 hingga ke 5 turun kepada Rasulullah SAW, terjadilah masa fatrah. Masa fatrah ini adalah saat berhentinya wahyu turun. Sebagian ulama mengatakan, ada yang menyebutkan sampai 3
tahun berturut-turut. Ada yang mengatakan 2 tahun setengah, dan ini pendapat yang lemah kata Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang benar adalah masa fatrah ini, saat-saat terhentinya wahyu, kanat ayyama, hanya beberapa hari saja, ya, tidak sampai satu bulan. Wallahu ta'ala alam. Tapi ini yang dikatakan kuat berdasarkan apa yang dikatakan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, demikian juga para ulama ahli sejarah yang lainnya. Kemudian ketika Rasulullah SAW di hari-hari terhentinya wahyu turun, beliau sampai bersedih, bahkan beliau kebingungan, sampai disebutkan dalam kitab Bukhari, dalam Sahih Bukhari disebutkan kisahnya, kesedihannya Rasulullah SAW yang diungkapkan oleh Imam Bukhari. Wa fataral wahyu fatratan hazinan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima balagana huznan ada minhum mirara. Sampai pada suatu saat Rasulullah SAW terhenti turunnya wahyu yang mengakibatkan Rasulullah SAW bersedih, yang kesedihan ini hampir-hampir mengakibatkan Rasulullah SAW sering sekali berlari kencang ke gunung-gunung, ya. Ini yang mengakibatkan Rasulullah SAW ketika terhentinya wahyu, beliau berlari ke atas gunung. Kemudian setiap beliau akan akan menjatuhkan dirinya dari atas gunung karena kebingungan. Jadi seakan-akan beliau ada merasa kebingungan. Pertama, ini betulkah saya ini adalah utusan Allah? Maka kita dapatkan dalam kondisi seperti ini, disebutkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW melari dengan kencang ke atas gunung, sampai-sampai beliau hampir jatuh dari puncak gunung. Kemudian tatkala beliau dalam kondisi seperti itu, datanglah Jibril alaihissalam mengingatkan Rasulullah SAW, ya Muhammad innaka Rasulullah haqqa, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Fayaskunu lidzalika ja'syahu, sehingga dengan nasihat, ya, dengan berita dari Jibril alaihissalam, dengan berita tersebut Nabi Muhammad tenang kembali. Dan hal ini tidak sekali dua kali, hampir sering berulang kali terjadi kepada baginda Rasulullah SAW. Dan setiap beliau naik ke atas gunung, ya, diingatkan kembali oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad innaka Rasulullah haqqa, sehingga Rasulullah SAW bisa tenang kembali. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kesedihan yang sangat mendalam yang dirasakan oleh Rasulullah SAW tidak berjumpa dengan wahyu, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan beliau bersedih. Kemudian pada saat-saat terhentinya wahyu ini, selang beberapa hari, turunlah malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu yang selanjutnya. Jadi setelah fatrah beberapa hari tadi dengan kesedihan ini, dihiburlah Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala hingga tiba wahyu yang lainnya. Dan sebelum wahyu ini turun, kita dapatkan ungkapan orang-orang Quraisy, ya, mereka mengejek Rasulullah SAW, wahai Muhammad, teman kamu itu telah meninggalkan engkau, ya, wahai Muhammad, teman kamu itu telah meninggalkan engkau tatkala masa fatrah wahyu ini. Dan ini diantara sebab bertambahnya kesedihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita dapatkan ikhwan, di masa fatrah ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, di antara hikmah atau pelajaran berharga yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, kenapa mesti ada kejadian ataupun takdir oleh Allah berupa masa terhentinya wahyu. Imam Ibnu Hajar mengatakan, kana dzalika liyadhhab ma kana alaihi salatu wassalam wa jiddihi minal raw liyahsulalahu at-tasawwub ilal aud. Ini untuk melenyapkan ketakutan yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW pertama kali berjumpa dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan ini juga untuk menghadirkan kembali rindunya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dapatkan ketika Rasulullah SAW mencari-cari kembali mana wahyu kok tidak datang lagi, ya, dalam kondisi sedih seperti ini Rasulullah bolak-balik ke atas gunung dan tidak menemukan apa-apa. Maka dalam kondisi rindu bolak-balik pulang pergi ke rumah dan ke gunung ini tidak didapatkan hingga Allah memuliakan kembali Rasulullah SAW dengan wahyu yang selanjutnya, sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari, hadis Sahih Bukhari, Rasulullah mengungkapkan, jawartu bi Hira syahra, aku menetap di gua Hira selama 1 bulan. Falamma qadaitu jawara habatat fanudiyat. Jadi tatkala Rasulullah SAW telah selesai berdiam di gua Hira, beliau turun. Kemudian ketika turun diserulah Rasulullah SAW, fanadartu an yamini falam ara syai'a. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada yang menyeru nama Muhammad, maka Rasulullah SAW melihat ke sebelah kanan dan tidak ada yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Wa nadartu an shimali falam ara syai'a. Demikian juga Rasulullah SAW katakan, aku menoleh ke sebelah kiri dan aku tidak menyaksikan seorang pun. Wa nadartu amami falam ara syai'a, dan ketika aku melihat menyaksikan di hadapanku, aku tidak menyaksikan siapapun. Wa nadartu khalfi falam ara syai'a, demikian juga aku mencari di belakangku, memandang ke belakangku dan aku tidak menyaksikan seorang pun. Farafa'tu ra'si fara'aitu syai'a, ketika aku menengadahkan kepalaku ke atas langit, maka aku saksikan sesuatu. Faidal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Ketika aku saksikan, aku tengadahkan kepalaku ke atas langit, kata Rasulullah SAW, ketika itu aku saksikan malaikat yang pernah mendatangiku di gua Hira, yang saat ini aku saksikan malaikat ini adalah duduk di atas kursi yang duduknya di antara langit dan bumi. Faju'ithtu minhu ra'ban, maka aku dijadikan ketakutan kembali, hatta huyat ilar ard, sampai aku tergelincir ke bumi. Saking kagetnya Rasulullah SAW menyaksikan sosok penjelmaan malaikat Jibril dalam kondisi aslinya, ya, kondisi aslinya malaikat Jibril alaihissalam. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Muslim disebutkan sayapnya malaikat Jibril ketika menampakkan dirinya sebanyak 600 sayap. Sosok malaikat Jibril disaksikan oleh Rasulullah SAW dalam kondisi duduk dan bentuk tubuhnya menjelma dengan rupa aslinya, duduk dalam kondisi memenuhi langit dan bumi, yang disaksikan oleh Rasulullah. Bagaimana tidak kaget? Dan ini yang dikatakan Rasulullah sampai beliau katakan, hatta huwitu ilal ard, sampai aku tergelincir ke bumi saking kagetnya dan ketakutan. Fa'ataitu Khadijah, kemudian aku segera mendatangi ibunda Khadijah, istriku Khadijah, kata beliau, faqultu zammiluni zammiluni. Kemudian Rasulullah mengatakan, selimutilah aku, daththiruni daththiruni, tutuplah diriku, tubuhku dengan selimut. Wasabbu alayya ma'an barida, tolong sirami diriku dengan air dingin. Itu betul-betul Rasulullah SAW sampai ketakutan. Kemudian tatkala itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Rasulullah mendapatkan kondisinya seperti ini, menurunkan surat Al-Mudaththir dari ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dan ini ayat menjadi ayat pertama kali bukti Rasulullah SAW setelah surat Al-Alaq sebagai bukti kenabian, maka turun surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga kelima ini sebagai bukti kerasulannya Rasulullah SAW. Ayatnya adalah ya ayyuhal mudaththir. Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah yang sedang berselimut. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'andir, berdirilah dan berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu yaitu Allah agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau wahai Muhammad bersihkanlah. Wa ruzza fahjur, dan kemaksiatan jauhilah. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini
ada dua kandungan utama perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ketika kita lihat di ayat yang pertama, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Ada kalimat di ayat yang keduanya, qum fa'andir. Bangunlah dan berikanlah peringatan. Dari mulai ayat ini turun, semenjak itulah Rasulullah SAW mendapatkan amanah untuk tabligh. Untuk apa? Untuk tabligh, menyampaikan dakwah risalah tauhid dan memberikan peringatan kepada umatnya. Dari semenjak inilah Rasulullah mendapatkan perintah untuk memberikan peringatan kepada kaumnya dengan ayat qum fa'andir. Bangunlah dan berikanlah peringatan. Maka Imam Syekh Syafiur Rahman beliau katakan makna ayat ini, tafsir dari ayat ini adalah hadzirin nasa min adzabillahi in lam yarji'u amma hum fihi minal ghayyi wad dalal wa ibadati ghairillahil muta'al wal isyraq bihi fid dzati was sifati wal huquqi wal af'al. Coba kita lihat ikhwan. Maksudnya apa? Lihat cara kita berdakwah. Apa yang pertama kali diingatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan apa yang diingatkan oleh Nabi Muhammad kepada umatnya, dan apa yang diingatkan para dai kepada mad'unya yang pertama kali. Dengan kisah ini kita dapatkan Rasulullah SAW, kata Syekh Syafiur Rahman, ayat ini maknanya hadirin nas, ancam manusia, berikan manusia peringatan, ya. Berikan manusia peringatan min adzabillah, dari siksanya Allah. In lam yarji'u amma hum fihi, kalau mereka tidak mau kembali ke jalan fitrah, jalan tauhid, kalau mereka tidak mau kembali kepada jalan Allah, ingatkan dengan siksa Allah karena pembangkangan mereka dan kesesatan yang mereka kerjakan. Wa ibadati ghairillahil muta'al, ya. Dan ingatkan mereka dengan siksa Allah kalau mereka saat ini sedang menyembah selain Allah, sedang musyrik. Artinya dakwah Nabi manapun dari semenjak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sama program perdanaannya dan paling utamanya apa? Tauhid. Ya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasula, apa fungsinya? Sungguh benar-benar kata Allah, kami telah mengutus di setiap umat itu ada seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Dari menyembah Allah, hendaklah mereka beribadah mengesahkan Allah, dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah dari taghut-taghut. Ya. Dan ini adalah inti dakwah, bukan khilafah, bukan partai. Inti dakwah umat Islam dimanapun kita berada, bagaimana orang bisa mengenal Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah. Bagaimana orang hatinya hanya ingat kepada Allah, menjadikan makhluk Allah yang ada di dunia ini sebagai sarana beribadah kepada Allah, mengingat Allah. Dan ini yang dijadikan patokan utama ketika kita berdakwah. Sehingga ikhwan, Dr. Syekh Shalih Fauzan, beliau dalam kitabnya buku saku Aqidatut Tauhid, beliau katakan pantas saja di zaman para sahabat Rasulullah SAW perbedaan itu tidak terjadi dalam masalah akidah. Kenapa? Dikarenakan mereka belajar akidah itu sumbernya hanya satu, dari Allah dan Rasul. Sumbernya hanya itu, tidak dari logika. Ya, dan itu yang pertama kali diajarkan oleh Rasulullah SAW di Makkah, sebagaimana yang pertama kali Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW. Qum fa'andir, berdirilah engkau, bangunlah engkau dari tempat tidurmu, berikan peringatan. Peringatannya itu bukan hanya sekedar peringatan. Ya, disinilah sebagai dai dituntut untuk memilah-milih ahammu furudil a'yan. Apa itu aham? Aham itu sesuatu yang lebih muhim. Muhim itu apa? Penting. Aham lebih penting. Furud wajib, al-a'yan atas setiap individu. Maka para ulama mengatakan bahkan ada satu buku khusus, ya,
mala yasa al muslimu jahluhu. Kalau betul Anda muslim, Anda tidak boleh bodoh dengan perkara-perkara ini. Ada judul buku seperti itu. Mala yasa'il muslim jahluhu. Orang Islam, Anda muslim, taib, Anda tidak boleh bodoh dengan hal ini. Apa itu? Di dalam buku itu isinya tentang akidah, tentang tauhid. Dan itu yang pertama. Ya, sehingga orang sekeren apapun, katakan, sekeren apapun sholatnya dia, sekeren apapun sedekah hajinya dia, kalau dia menyekutukan Allah, apa kata Allah kepada Rasulullah? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, maka amalanmu itu akan batal, tidak ada manfaatnya. Kalau engkau menyekutukan Allah, kata Allah. Artinya kemusyrikan itu adalah penyakit yang paling kronis di dalam diri umat Islam. Dan itu yang terjadi saat ini, ikhwan. Para duat kita rasakan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, apa? Asyirku fi ummati akhfa min dabibin namal. Ya, Rasulullah SAW mengatakan kemusyrikan yang terjadi pada diri, pada tubuh umat Islam lebih apa? Lebih tersembunyi daripada bekas langkah seekor semut. Ya, Pak Ikhwan, ini yang pertama. Tolong diingat tujuan dakwah kita itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini dari surat Al-Mudaththir yang kedua adalah ketika Allah berfirman wa rabbaka fakabbir, dan Rabb engkau ya Muhammad fakabbir, agungkanlah. Maknanya adalah taklifuhu sallallahu alaihi wasallam bitatbiqi awamirillah subhanahu wa ta'ala ala dzatihi. Adanya pembebanan syariat dari Allah kepada Rasulullah untuk menegakkan, menerapkan seluruh perintah-perintah Allah. Wal iltizam biha fi nafsihi, dan beliau mesti komitmen memegang teguh ajaran Allah. Ini menunjukkan ayat untuk mengingkari akidah tasawuf yang katanya kalau sudah level hakikat makrifat maksiat itu tidak wajib sholat. Kalau sudah level hakikat makrifat maksiat, tidak wajib zakat, tidak wajib saum, tidak wajib ibadah-ibadah haji dan seterusnya. Jelas ini bertolak belakang dengan firman Allah, wa rabbaka fakabbir. Ketika awal pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah sampai meninggal, maka Rasulullah tetap diperintahkan beribadah kepada Allah. Bahkan dalam kondisi nanti di akhir hidupnya kita dapatkan bagaimana Rasulullah di atas ranjang kematiannya masih menjaga sholat 5 waktu. Bagaimana kita dapatkan Rasulullah menjaga sholat? Orang Islam sekarang katanya sudah tingkat maksiat, berani mengatakan tidak wajib sholat, bahkan mengatakan sholat itu dibayar kepada kiainya. Kiainya mendoakan kebaikan untuk dirinya, katanya mustajab, caspleng di hadapan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jelas wallah ini talbis iblis, tipu daya setan terang-terangan kepada umat Islam, sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang Nasrani. Bagaimana orang-orang Nasrani membayar upeti kepada para pendetanya untuk nebus dosa, katanya pendeta yang menanggung. Jelas ini tipu daya. Ya, Pak Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ayat ini kita mendapatkan pelajaran berharga 2 hal. Rasulullah mendapatkan perintah taat kepada seluruh perintah Allah dan mesti komitmen dengan perintah Allah. Yang kedua, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengingatkan umatnya dengan bahaya menyekutukan Allah. Kemudian setelah ayat ini turun, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapatkan dengan ayat inilah Rasulullah SAW setelah ayat ini turun, bertubi-tubilah turunnya ayat-ayat yang lain kepada Rasulullah SAW selama masa waktu 3 tahun pertama di awal kenabiannya Rasulullah SAW. Kemudian 10 tahun selanjutnya di kota Makkah kita dapatkan Rasulullah SAW fokus berdakwah kepada tauhid, kepada akidah. Dan Dr. Syekh Fauzan beliau katakan akidah artinya adalah rukun iman yang 6.
Jadi bisa kita bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, bagaimana Rasulullah SAW perjalanan hidupnya 13 tahun, ayat yang turun kepada Rasulullah dan sabda-sabda Rasulullah yang sampai kepada telinga dan hatinya para sahabat tatkala itu di kota Makkah 13 tahun Pak. Bukan 13 hari, bukan 13 minggu, bukan 13 bulan. Lama itu. Apa yang diajarkan? Yang diajarkan adalah berkaitan dengan keyakinan, dan keyakinan 13 tahun. Dipatri akidah umat Islam, bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat, bagaimana beriman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana beriman kepada para nabi dan rasul, bagaimana beriman kepada takdir Allah baik yang buruk, bagaimana beriman kepada hari akhir. Maka kita dapatkan kekuatan imannya para sahabat, sebagaimana kemarin kita ungkapkan bagaimana ungkapannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa arda. Sungguh ayat-ayat yang pertama kali turun di kota Makkah adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang apa? Tentang keimanan, tentang surga dan neraka, kata beliau. Sungguh bukan ayat tentang halal dan haram, bukan tentang hukum berzina bagaimana, hukum minuman keras bagaimana, bukan. Tetapi hukum tentang apa? Keyakinan. Ditanamkan siapa Allah, kenapa kita mesti menyembah Allah, ya. Kemudian apa kewajiban kita di hadapan Allah, dan apa janji Allah kepada kita. Dan itu yang terjadi. Salah satunya mungkin nanti akan kita dapatkan ketika di fase Makkah, Rasulullah SAW akan mendapatkan kafilah jamaah haji dari luar Makkah, yang insya Allah akan kita bahas pada tempatnya. Intinya selama 13 tahun lamanya, artinya ini ikhwan, kalimat 13 tahun ini subhanallah, kesabaran para sahabat. Rasulullah SAW mempelajari akidah, mempelajari keyakinan, dan tidak menuntut dari Rasulullah SAW kecuali kalimat sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Maka pantas kalau sahabat itu dijuluki oleh Abdullah bin Mas'ud orang yang hatinya paling bersih setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali, kata Imam Ibnu Hajar, kecuali dalam fase 13 tahun lamanya ini ada amal ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat. Seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwasanya ketika Rasulullah SAW di fase Makkah, ada amalan yang dikerjakan Rasulullah dari amalan syariat berupa sholat di setiap pagi dan sore. Jadi sholatnya cuma dua waktu. Ya, yang sebagian ulama mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan, sholat inilah yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Jadi hanya sholat di pagi dan sore hari, dan sebelum sholat, ya, malaikat Jibril mengajarkan tata cara berwudu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita dapatkan ikhwan, awal pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai saat itu Rasulullah SAW minim sekali tidurnya, jarang sekali tidurnya semenjak beliau mendapatkan perintah kum fa'andir, bangunlah berikan peringatan. Dan inilah yang didapatkan dalam sejarah hidupnya Rasulullah SAW. Beliau jarang tidur, senantiasa berdakwah kepada karib kerabatnya. Dan sebelum kita sambung kepada dakwah beliau, di awal perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Safiur Rahman beliau sebutkan adanya pembagian wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Metodenya, yang pertama, ar-ru'ya as-sadiqah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari kemarin yang diungkapkan Ibunda Aisyah, bahwasanya wahyu yang pertama kali turun adalah mimpi yang benar. Jadi mimpi yang beliau dapatkan di malam hari terjadi seperti bagaimana munculnya terbitnya waktu subuh. Betul-betul terjadi. Ketika beliau bermimpi seperti itu, maka waktu bangun langsung itu terjadi. Dan itu terjadi berkali-kali. Ar-ru'ya as-salihah, bagian daripada wahyu. Bagian daripada berapa ini Pak? Tanda kemarin 40, 46,
dari tanda kenabian alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, makana yulqihil malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yarah. Caranya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tidak dengan mimpi. Yang kedua adalah diberikan oleh malaikat Jibril dalam hatinya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk wujud aslinya. Artinya beliau mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril, mendapatkan wahyu yang ditanamkan dalam hati Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu, sesungguhnya ruhul qudus, ruh yang suci yaitu malaikat Jibril, beliau meniupkan dalam hatiku, dalam sanubariku, annahu lan tamuta nafsun, sesungguhnya tidak akan pernah meninggal seseorang jiwa pun hatta tastakmila rizquha. Di antara kita ikhwan, kata Rasulullah, wahyu ini di antara kita masing-masing orang yang bernyawa tidak akan pernah meninggal sampai sempurna rizkinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh stres dengan ayat ini. Dengan hadis ini kita diajarkan haram stres di dunia. Ya, sesering apapun orang di PHK, rizki itu tidak akan pernah di PHK oleh Allah. Ya, untuk kita. Sebagaimana sabda ini apa? Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sampai rizkinya telah sempurna. Sampai ada kisah nyata yang pernah anak ungkapkan di sini, kisah nyata yang diungkapkan oleh salah seorang ulama di Saudi dalam ceramahnya yang saya dengar itu, ada seorang itu Pak, kecemplung sumur. Terus dia teriak-teriak, nggak ada orang. Mirip mungkin kisahnya Nabi Yusuf. Ya, teriak-teriak orang tidak ada. Kemudian qadarullah, Allah takdirkan ada orang yang menolong. Akhirnya dia selamat ke atas. Selamatnya ke atas hanya untuk apa? Bukan untuk ketemu anak istrinya, bukan untuk nikah lagi, bukan untuk kerja dan seterusnya, bukan. Hanya untuk minum satu tegukan, dua tegukan, kemudian meninggal dunia. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan rizkinya orang tersebut berakhir dalam tegukan terakhir itu. Setelah itu sudah meninggal. Ya, artinya kita dapatkan seberapapun orang berusaha bunuh diri, ya, Ana sering dapatkan itu di Jakarta, orang bunuh diri. Berapa kali orang ingin bunuh diri, kalau belum waktunya, ya masuk rumah sakit, ya, minum baygon belum berhasil, masuk rumah sakit. Dan inilah yang disabdakan Rasulullah SAW di antara wahyu yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Fattaqullah, kata Rasulullah, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perbaikilah cara mencari rizki. Wala yahmilannakum istibta'a rizki ala an tatlubuhu bimaksiatillah, jangan memaksa kalian, kata Rasulullah, tatkala Allah perlambat rizki kalian, kalian merasa rizki Allah itu telat datangnya, jangan pernah kalian memaksakan diri untuk bermaksiat kepada Allah, mencari cara yang haram ketika cari rizki, ketika Allah memperlambat rizki kita. Kata Rasulullah, fa inna ma indallah la yunalu illa bi ta'atih, sesungguhnya rizki yang Allah siapkan yang halal itu yang akan diberikan kepada kalian tidak akan bisa digapai dengan kemaksiatan, pastinya akan digapai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua, caranya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW mendapatkan malaikat Jibril menjelma menjadi seorang lelaki. Dan ini banyak sekali terjadi, sebagaimana kita dapatkan kisahnya malaikat Jibril bertanya tentang mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan, ya. Apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan? Inilah tingkatan dalam Islam, bukan syariat, hakikat, makrifat, maksiat, bukan itu. Tingkatan dalam Islam telah dijelaskan oleh Rasulullah, telah diajarkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya seperti itu karena diperintahkan oleh Allah, ya, untuk mengajarkan kita bahwasanya tingkatan keislaman itu ada 3, namanya Muslim, Islam,
iman, dan ihsan. Menjelma malaikat Jibril bertanya 3 hal ini dengan sosok seorang lelaki syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadis sa'ar, la yura alaihi thapar wa la ya'rifuhum minna ahad, kata pasabat Umar bin Khattab. Syadid bayadhi thiyab, pakaiannya sangat putih malaikat Jibril, rambutnya sangat hitam, ya. Kemudian tidak ada bekas-bekas tanda perjalanan, dan tidak ada yang mengenal satupun dari sahabat Madinah yang mengenal orang ini siapa, tidak ada yang tahu. Ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, malaikat Jibril menjelma menjadi sosok lelaki yang kuat. Bukti kekuatannya di mana, Pak? Rambutnya hitam legam. Itu cirinya apa? Orangnya sehat kuat. Kemudian orangnya tidak dikenal, pakaiannya bersih. Namanya orang tidak dikenal, mestinya pakaiannya kotor karena apa? Baru habis perjalanan. Tetapi inilah malaikat Jibril menjelma dengan sosok orang yang bersih, mengajarkan kepada para pencari ilmu kalau belajar Al-Quran dan hadis harus rapih dan bersih. Sampai-sampai kita dapatkan Imam Malik Ibn Anas, beliau ini setiap akan membahas hadis Rasulullah, bahkan Ibn Umar, kalau Malik Ibn Anas, beliau kalau mau kajian hadis, beliau itu pakai wangi-wangian dulu. Kenapa? Karena beliau akan berbicara menyampaikan hadis Rasulullah. Ibn Umar kita dapatkan, anaknya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau ketika sakit sedang tidur. Kemudian beliau ada yang bertanya tentang hadis, kemudian beliau ingin mengagungkan hadis Rasulullah, maka beliau duduk dulu. Kata orang-orang yang ada di sekitarnya, kenapa engkau mesti duduk? Berbaring saja. Kata beliau Ibn Umar, sungguh aku akan menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Maka beliau berusaha menghormati hadisnya Rasulullah SAW. Realita kita dapatkan umat Islam saat ini apa? Menghinakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, menghinakan orang pakai celana cingkrang, menghinakan orang pakai jenggot, menghinakan orang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ibn Umar mengajarkan kepada kita, jangankan mengamalkan, hanya menyampaikan hadis saja, beliau berusaha untuk menghormati ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kemuliaan para sahabat di hadapan makhluk yang mulia, di hadapan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW, dan ini yang terberat, wahyu yang dirasakan paling berat adalah seperti mithlu salatil jaras. Jadi malaikat Jibril turun bersama dengan gemerincing seperti lonceng berbunyi. Dan ini yang kita dapatkan, bagaimana Rasulullah SAW pernah suatu saat naik kendaraan, itu kendaraannya itu langsung tersungkur, saking beratnya wahyu Allah. Sebagaimana Allah cantumkan dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqil. Sungguh wahai Muhammad, kami, kata Allah, benar-benar akan memberikan kepada engkau perkataan yang berat. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, kata Allah, seandainya Al-Quran ini diturunkan ke gunung-gunung, la ra'aitahu akan khusyuk, khasyian mutasaddian min khasyatillah, wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampai detik ini ketika membaca Al-Quran rasanya kok garing, tidak ada rasanya, berarti hati kita lebih keras daripada gunung. Ya. Padahal Allah katakan, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, sungguh gunung ini akan khusyuk, ketakutan bergetar, hancur karena membawa amanah, membawa Al-Quran. Tetapi Allah katakan, watilkal amthal nadribuha linnas. Permisalan ini kami berikan kepada manusia la'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan bagaimana agungnya Al-Quran, bagaimana dirasakan oleh Rasulullah beratnya wahyu Allah. Tapi umat Islam saat ini mau satu juz, mau satu Quran dibaca, tidak ada perubahan. Bahkan banyak sekali kita dapatkan, waliyadzubillah, banyak orang yang hafal Quran juga hafal lagu-lagu Quran setan. Bagaimana ini? Syattani baina hadza wa hadza. Bagaimana dalam pikirannya tercampur hafalan Al-Quran dengan hafalan Quran setan, yaitu lagu-lagu. Tidak mungkin terkumpul. Bagaimana kita dapatkan Abdullah ibn Mas'ud di Kufah mendapatkan seorang pemuda main gitar. Apa yang dikatakan Abdullah ibn Mas'ud? Abdullah ibn Mas'ud berkata dengan akhlaknya,
dengan tangannya. Beliau dipandang sebagai ulama. Abdullah ibn Mas'ud, artinya di sini ketika ingin mempraktekkan nahi munkar, dilihat dulu posisi antum sebagai apa. Ya, jangan langsung ambil gitar orang langsung dipatahkan. Kenapa Ibn Mas'ud mempraktekkan hal ini? Kenapa? Karena beliau sahabat, dan yang bermaksiat tatkala itu siapa? Tabi'in. Dan yang namanya tabi'in, setinggi apapun derajat ilmunya di hadapan sahabat, mereka tidak bisa menghina sahabat. Kenapa? Karena mereka tahu hadis Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali mencela sahabatku. Maka kita dapatkan, yang saya tahu namanya Zidan, bukan pemain bola, itu tabi'in, pemain gitar, berlagu, merdu suaranya, juga mainnya bagus. Diambil gitarnya, dipatahkan di tempat, dibiarkan begitu saja oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian apa yang terjadi? Pada bengong itu pemuda, termasuk Zidan ini. Kemudian apa kata Zidan? Siapa itu orang? Beraninya matahkan gitar saya. Kemudian apa yang dikatakan? Huwas sahabi, dia sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Zidan berlari merangkul punggungnya Abdullah bin Mas'ud, bertaubat kepada Allah. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud? Ahlan wa sahlan, selamat datang, menyambut taubatnya Zidan. Dan semenjak itu dia tidak pernah main musik lagi. Kenapa? Karena yang mengingatkan siapa? Ulamanya para sahabat. Fa ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga yang terjadi ketika Zaid bin Thabit duduk, Rasulullah berada di pahanya Zaid bin Thabit. Subhanallah, dirasakan kata Zaid bin Thabit ketika wahyu itu turun seperti bunyi lonceng gemerincing dan malaikat Jibril turun kepada Rasulullah, itu Zaid bin Thabit merasakan pahanya sangat berat sekali. Padahal itu Rasulullah biasanya tidak berat seperti itu. Kenapa? Ketika wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita dapatkan Rasulullah SAW ketika turun surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, yang mungkin kita hafal di luar kepala. Itu ayat itu turun bagaimana Rasulullah pingsan. Dengan turunnya Al-Kautsar, ikhwan. Yang Al-Kautsar ini kalau kita mungkin membacanya, subhanallah, ringan sekali membacanya. Rasulullah mendapatkan ayat ini sedemikian beratnya sampai beliau mesti pingsan terlebih dahulu. Keringat bercucuran, padahal musim apa? Musim dingin. Keringat bercucuran dalam kondisi musim dingin. Dan ini kondisi terberat yang dirasakan Rasulullah SAW, mendapatkan wahyu Allah menjadi penerang untuk kita semuanya hidup di dunia ini. Fajazahullahu khairul jaza li nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam. Semoga Allah membalas balasan yang terbaik dari kita semuanya. Allah memberikan petunjuk dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, annahu yaral malak fi suratihi allati khalaqa alaihi. Penjelmaan malaikat Jibril dalam sosok aslinya ini diantara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam adalah ma auhahullahu ilaihi wa huwa fawqas samawati lailal mi'raj fi min fardhi as-salah wa ghairiha. Allah mewahyukan kepada Rasulullah tanpa perantara. Jadi wahyu Allah itu kadang dengan perantara, kadang dengan tanpa perantara. Salah satunya adalah ketika mi'raj ke langit tertinggi ketika mendapatkan wahyu perintah salat 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah SAW diajak dialog tanpa perantara juga, tanpa penghalang, sebagaimana yang pernah terjadi kepada Nabi Musa ibn Imran alaihi salam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jam berapa sekarang? Sudah masuk? Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita semuanya bisa menimba ilmu, manfaat dari usahanya Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kesungguhannya Rasulullah SAW dalam berdakwah. Insya Allah akan kita bahas lebih rinci di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.